Lebih dari satu pekan kasus tewasnya Brigadir Setio Herlambang, pengawal pribadi dari Kapolda Kaltara masih menyisakan tanda tanya. Bareskrim dan Propam pun diterjunkan untuk membantu pengusutan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Ya. Baik, Pak Arianto, tadi sama-sama kita dengarkan statement dari Kapolri yang menegaskan bahwa saya perintahkan untuk pengusutan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar nanti tidak bisa terbantahkan dan segera dirilis ke publik. Apakah statement dari Kapolri ini berarti mematahkan rilis awal dari pihak Polda Kaltara yang mengatakan penyebab kematian adalah kelalaian, Pak Arianto? Ya, jelas pasti itu. Jadi begini ya, ini kasusnya yang terjadi kan dulu kan polisi itu keseripahan ya, seorang bintara terbaik meninggal. Tapi kemudian sayangnya baru 1 hari kemudian diberitakan bahwa itu langsung dinyatakan itu karena kelalaian. Ya. Nah akibatnya publik jadi tanda tanya, loh ini polisi apa-apaan ini? Kok seperti kayak kasus Sambo dulu itu dulu. Nah kemudian setelah saya cek ternyata memang itu kekeliruan daripada Kabitumas mengumumkan dengan langsung kepada motif kejadiannya. Pada saat itu tim dari Polda sudah tidak menyatakan berkesimpulan seperti itu. Jadi ini dulu hanya kekeliruan. Jadi ini inisiatif dari Humas Polda sendiri, Pak Arianto, atau ya, perintah dari Kapolda? Statement mengatakan bahwa terjadi kelalaian sebagai penyebab kematian hanya dalam 1 hari setelah kejadian. Inisiatif dari Humas sendiri atau ada perintah dari Kapolda Kaltara? Itu kan pernyataan dari Kabitumas dan dia sendiri sudah mengatakan minta maaf keliru ngomongnya itu dulu karena terlalu cepat menyampaikannya itu. Dan saya juga sudah cek ke Polda sana juga memang itu bukan kesimpulan daripada tim Polda gitu loh. Hanya waktu itu disebutkan oleh ya diperkirakan diduga bukan malah disampaikan bukan bunuh diri lagi waktu itu. Ya, nah, ini pernyataan yang sangat blunder sehingga mengundang ketidakpercayaan publik kepada polisi lagi karena trauma daripada kasus Sambo dulu. Maka jawaban Pak Kapolri ya tepat, akan saya usut secara transparan gitu kan. Nah ini sekarang yang harus diterjemahkan oleh Polda Kaltara ya, diusut secara transparan itu harusnya ya terbuka gitu. Terbuka artinya apa yang sudah dilakukan oleh Polri, semua orang boleh ngelihat lah. Kalau menurut saya ini ya, ini sudah waktunya polisi berubah cara bekerja ya. Sekarang polisi kan dituduh bahwa dia itu tidak dipercaya nih, tidak diperiksa langsung dikesimpulan gitu aja. Makanya Pak Kapolri kan tadi supaya diusut secara transparan, secara ilmiah, jelaskan apa adanya kan begitu. Cara menjelaskan apa adanya itu kalau menurut saya pribadi ya ini ya setiap perkembangan daripada penyelidikan, karena ini kan penyelidikan ini ya. Setiap perkembangan penyelidikan itu dibuka, ini loh kejadiannya seperti ini, supaya publik nanti tidak curiga kalau kemudian polisi tidak menemukan tersangkanya. Saya perkirakan ya kasus ini sulit untuk menemukan tersangkanya karena pelakunya kan tunggal seakan-akan itu ya. Dari bukti-bukti awal yang ada itu sekarang yang ada begitu. Jadi antara dua, kalau nggak bunuh diri ya atau mungkin karena kelalaian, dua itu kemungkinan besar. Tapi juga masih dicari lagi apakah ada orang ketiga atau tidak. Kalau tidak ada, otomatis kasus ini nanti tidak sampai pada penyidikan karena tidak ada tersangkanya kan. Baru pada penyelidikan dulu apakah kasus ini berupa suatu pidana atau bukan, itu namanya tindakan penyelidikan. Jadi tim Mabes kemarin yang didatangkan dari Mabes pakai saintifik, pakai labrim itu semua bukan dalam rangka penyidikan, itu masih dalam penyelidikan karena memang tersangkanya belum ada. Ingin menerangkan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Baik, nah, karena itulah maka saya menyarankan ya polisi terbuka, terangkan pada masyarakat ini loh yang terjadi biar masyarakat semua bisa menilai oh kejadiannya kayak gitu. In case nanti kesimpulannya memang tidak ketemu tersangka, polisi tidak disalahkan lagi. Saya kira itu. Baik, Pak Arianto, ada CCTV yang kemarin juga ditunjukkan kepada pihak keluarga, lalu masih menunggu hasil uji balistik, bahkan uji forensik yang lebih dalam. Ini butuh berapa lama menurut Anda? Karena semua pihak tengah menunggu apa perkembangan dari kasus ini dan Kapolri mengatakan harus segera dirilis. Berapa lama lagi kira-kira sambil menunggu bukti-bukti saintifik itu? Itu uji balistik itu dalam kasus ini itu tidak sangat penting itu. Karena apa? Itu kan hanya uji balistik itu hanya untuk menguji dari mana peluru itu jalan, kemudian endingnya di mana gitu. Nah dari CCTV kan dari keterangan di tempat TKP kan sudah jelas itu.
Itu korban itu tergeletak, kemudian peluru itu di CCTV belum mencuat keluar, berarti kan lompatannya keluar setelah tertembus dari tubuh situ. Ngapain lagi dicari-cari ke sana pakai uji balistik segala? Menurut saya nggak penting karena kasus ini tidak relevan dengan penyidikan yang terjadi di TKP itu gitu. Jadi mestinya ya penyidikan di TKP itu diperkuat, apa yang sebenarnya terjadi itu kemudian dicari latar belakangnya daripada kalau kemungkinan bunuh diri berarti latar belakang daripada si korban ini. Kalau kemudian kelalaian berarti bagaimana itu kelalaiannya, apakah ada bukti-bukti yang berisikan senjata apa dan sebagainya. Itu yang diperdalam. Nggak usah ngomongkan nanti balistik forensik, hasilnya tidak akan mendukung itu untuk penyelidikan ini gitu. Jadi intinya inilah perintah Kapolri transparan, kerjakan dengan betul-betul transparan, perlihatkan pada publik ini loh terjadi, biar publik yang menilai oh begitu kondisinya, dan korban pun boleh setiap hari mengikuti gelar perkara supaya dia tidak tanda tanya. Pengacara korban boleh ngikuti gelar perkara tiap hari itu temuannya kayak gini supaya polisi nggak usah 2 kali lagi ekspos gini loh supaya saya dipercaya, nggak perlu, publik langsung tahu dengan perkembangan itu. Pak Arianto, tapi juga ada permintaan dari pihak keluarga agar pusat mengambil alih, saat ini kan masih ditangani di Polda Kaltara. Apakah menurut Anda yang diturunkan saat ini tim Propam, Bareskrim dari Puslapor juga menurunkan dokter forensik, apakah itu cukup sampai di situ, sampai di posisi Polda, atau perlu turun dari Mabes Polri untuk mengambil kasus ini? Itu ya, diturunkannya bantuan itu kalau Polda tidak mampu gitu ya. Dan sekarang ini sudah bagus itu komitmen dari Pak Kapolri, beliau akan menguap ini secara transparan, secara saintifik. Ya udah diturunkan nggak apa-apa bagi saya. Nah, tapi kan tidak ngambil alih itu penyidikan itu. Justru harusnya memperkuat, karena kok mengambil alih nanti mulai dari nol lagi penyidikannya kan gitu. Jadi tidak perlu sampai diambil pusat ya? Saya pikir ini kasusnya kasus simpel ini untuk membuktikan kayak gitu, hanya dibutuhkan kejujuran polisi, tidak dimanipulasi penyidikannya, cuma itu tok saja. Kalau teknik, apakah menurut Anda Kapolda Kaltara perlu dimintai keterangan, Bapak? Ya harus dimintai keterangan waktu itu dia ada di mana, kemudian kenapa kok ini kemudian diberitakan terlalu cepat, itu ya harus ditanya, pasti harus diperiksa dong. Cuman bukan diperiksa sebagai tersangka atau apa gitu, tapi dalam rangka klarifikasi kenapa kasus ini jadi heboh. Saya kira itu. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangan terbaru sesuai dengan perintah Kapolri dalam penanganan kasus ini. Terima kasih. Mudah-mudahan. Selamat malam. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.